Pemirsa, hari ini menandai sepekan jelang Hari Raya. Arus mudik pun diprediksi ini tengah berlangsung. Sudahkah lonjakan pemudik terjadi? Rekan Jessica Wulandari akan memantaunya langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Jessica, apakah sudah nampak peningkatan jumlah pemudik melalui Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini? Iya betul sekali Gemma, kami memantau dari pagi ini terutama di Bandara Soekarno-Hatta dan saat ini kami berada di Terminal 1A yang mana kami memantau tadi pagi memang sudah terjadi mulai ada kenaikan dari para penumpang yang hendak bepergian menggunakan angkutan udara atau yang dikenal dengan pesawat. Yang mana Gemma saat ini saya akan menunjukkan sebetulnya bagaimana kondisi dari Bandara Terminal 1A. Kalau kita lihat sebetulnya tidak sepadat tadi pagi karena saat ini yang tampak berdasarkan pantauan kami ini sudah mulai para penumpang mulai lalu lalang dan kita pun bisa melihat bersama mereka mulai masuk ke dalam Terminal 1A dan diawali dengan pengecekan terlebih dahulu oleh para petugas. Dan Gemma, tadi kami juga sempat bertanya ini dengan para penumpang, ternyata para penumpang ini rata-rata mahasiswa yang hendak kembali ke rumahnya ataupun keluarga yang sudah mengambil cuti lebaran untuk berlibur lebaran di kampung halamannya masing-masing. Kami juga tadi sempat bertanya tujuan mana saja sih yang dituju oleh para penumpang ini. Ternyata Gemma masih ada 5 kota besar yang dituju oleh para penumpang. Ini seperti Makassar, kemudian Bali, Balikpapan, Sumatera, dan juga kami melihat bagaimana ini juga masih akan ada dari Surabaya yang menjadi tujuan favorit dari para penumpang. Dan untuk tren dari peningkatan penumpang sendiri, Gemma, kami memantau pada hari ini dan tadi kami juga sempat bertanya pada pengelola dari Bandara Soekarno-Hatta. Kalau kami ketahui, berdasarkan data yang kami dapat, untuk hari ini penerbangannya akan ada sebanyak 922 penerbangan dengan total penumpang ini mencapai 117.000. Dan Gemma, kalau kita bandingkan dengan beberapa hari belakangan ini memang ini sudah terjadi peningkatan. Karena kalau kita bandingkan dengan hari Kamis ini ternyata sudah ada 101.000 orang dan untuk penerbangannya mencapai 862. Bahkan untuk 101 penumpang ini sudah naik 5% dibandingkan hari Rabu lalu. Dan memang pengelola dari Bandara Soekarno-Hatta ini menyampaikan kalau tren kenaikan dari para penumpang ini akan terus terjadi. Terutama saat ini sudah H-7 menuju Lebaran. Dan kenaikan penumpang ini akan terjadi hingga nanti Lebaran. Dan untuk Bandara Soekarno-Hatta juga sudah mempersiapkan diri karena arus mudik dari penumpang yang menggunakan pesawat ini berada di H-7 dan juga H+7 Lebaran. Dan berbagai persiapan memang sudah dilakukan Gemma. Salah satunya seperti Anda tadi sudah menyampaikan terkait dengan PT Angkasa Pura II ini menyiapkan adanya posko angkutan Lebaran 2023 untuk Bandara Soekarno-Hatta. Yang mana memang ini ada 3 tujuan, Gemma. Yang pertama ini untuk memantau bagaimana operasional dari penerbangan itu sendiri, kemudian arus dari penumpang, dan yang ketiga ini juga menyediakan informasi bagi para pemudik di tahun 2023 ini. Gemma, kami juga mendapatkan informasi kalau posko dari angkutan lebaran di tahun 2023 ini ada 2 jenis ternyata. Yang pertama ini dengan adanya data dan juga laporan yang fungsinya ini akan menjadi dasar untuk mengambil kebijakan, terutama ini akan melihat bagaimana adanya traffic, apakah akan on time atau tidak, tepat waktu atau tidaknya penerbangan, kemudian melihat bagaimana aspek pelayanan di seluruh bandara, terutama yang dikelola oleh Angkasa Pura II, dan juga operasional dari penerbangan itu sendiri. Dan posko yang pertama ini akan menjadi acuan untuk mengambil kebijakan apabila nantinya ada halangan tertentu. Kemudian yang kedua ada posko lainnya, yaitu posko untuk khusus monitoring, Gemma. Yang mana untuk posko untuk monitoring ini menjadi wadah untuk koordinasi, terutama koordinasi antara badan otoritas dari
bandara itu sendiri, kemudian Satgas Penanganan COVID-19 yang bertugas di bandara, kemudian TNI Polri, Bea Cukai, dan juga imigrasi. Yang mana untuk posko-posko ini sebetulnya setiap terminal memiliki poskonya, namun pusatnya ini berada di Terminal 1B. Dan di sana pun para pemudik juga bisa mendapatkan informasi yang lengkap, karena ini akan resmi dan juga langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk persiapannya tidak terlepas ini juga dari bagaimana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang sudah mengingatkan kalau arus lebaran atau puncaknya ini akan berada di H-7 dan juga H+7 lebaran yang kemungkinan akan jatuh pada pekan depan. Dan untuk prediksinya memang untuk pergerakan masyarakat selama masa lebaran di tahun 2023 ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Karena potensinya untuk di tahun 2023 ini akan naik 14,2% di 123,8 juta penumpang dibandingkan pada tahun lalu yang di 85,5 juta penumpang. Sementara itu Gemma, untuk pergerakan penumpang pesawat di bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II ini untuk kumulatifnya pada lebaran 2023 diproyeksikan ini akan mencapai 5,25 juta orang atau akan ada kenaikan sebesar 25% ini dibandingkan tahun 2022. Dan kami juga melihat bagaimana persiapan dari penerbangannya. Karena saat ini ternyata sudah ada data terkait extra flight atau penerbangan tambahan yang diadakan khusus untuk momentum lebaran di tahun 2023 ini. Dan Angkasa Pura, terutama Angkasa Pura II, ini menyampaikan untuk extra flight ini sudah ada sebanyak 1.016 penerbangan dan akan lebih banyak fokus di Soekarno-Hatta, ini sebanyak 912 penerbangan. Dan untuk pergerakan pesawat ini juga diprediksi akan naik 11%, dan untuk dari sisi personel ini juga sudah disiapkan sebanyak 9.319 personel. Dan Gemma, kita akan pantau bersama bagaimana momentum lebaran ini juga akan seberapa banyak nanti yang akan mudik lewat dari Bandara Soekarno-Hatta. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda, Gemma, di studio. Oke, baik. Terima kasih Jessica Wulandari atas informasinya langsung dari Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.